Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Anak-anak Bapak yang sedang rajin belajar PABP di rumah masing-masing, kita berharap mudah-mudahan tetap sehat walafiat, sehat lahir, sehat batin, bahkan sehat segalanya. Yang ternyata kesehatan ini akan diminta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita menggunakannya untuk ranah mencari ilmu dalam rangka ibadah pada Allah, insya Allah usia ilmu dan lain-lainnya berkah. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah. Dalam kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan materi yang ada di bab akhir, yakni Islam di masa kejayaan. Sebagaimana yang diberikan di mukadimah minggu kemarin, kita mengetahui kejayaan Islam itu ditopang dengan beberapa hal. Ya, salah satunya dengan rajinnya membaca dan lain-lain. Baiklah, sekarang akan Bapak dalami hal tersebut supaya kita lebih mengetahui faktor apa saja yang bisa mendukung kemajuan Islam di masa modern. Oke, sebagaimana yang kita ketahui, kejayaan Islam di masa lalu itu terukir rapi dalam dua dinasti. Yang pertama ada dinasti Bani Umayyah dengan pemimpin pertamanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini punya jabatan sekitar 80 tahunan. Yang kedua ada Bani Abbasiyah yang kurang lebih ada 508 tahun. Tapi di Bani Umayyah titik beratnya adalah ekspansi, perluasan wilayah. Karena Islam masih kecil skupnya, maka diperlebar ke sekitar Jazirah Arab itu. Kita akan menemukan hal yang berbeda. Di Bani Abbasiyah, pelanjut dari Bani Umayyah, ternyata bukan lagi ekspansi. Karena Islam sudah luas, akhirnya menjadikan kualitas titik berat utamanya. Apa maksud kualitas di sini? Tentunya membangun peradaban Islam. Peradaban Islam ini mencakup pendidikan, mencakup sosial, mencakup ilmu kedokteran dan sebagainya. Dan ternyata hal ini maju dalam 508 tahun ditopang dengan berbagai macam faktor. Yang pertama, dari segi kekhalifahan atau pimpinan, tentunya mereka itu adalah orang-orang soleh. Orang-orang soleh, kalau orang soleh itu yakni yang menegakkan hak Allah dan menegakkan pula hak hambanya Allah. Artinya baik dengan tetangga, dia pun rajin ibadah pada Allah, tidak bikin pusing atau tidak bikin keonaran di rumah tangganya dan lain sebagainya. Dan ternyata inilah yang disebut dengan soleh. Kepada hablum minallah bagus, hablum minas pun bagus. Yang kedua bukan hanya soleh, para pimpinan juga adalah ahli ibadah, rajin dan giat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, rajin juga bersedekah, bahkan cinta ilmu pengetahuan dan para ulama. Ini sebetulnya, kalau ada umaro, ada pimpinan, senang pada ilmu pengetahuan, senang pula pada ulama, mereka dihargai, itu akan menjadi pimpinan yang sangat hebat. Itu faktor yang pertama. Yang kedua, faktor kenapa bisa maju di zaman dulu itu, sampai 508 tahun mereka bertahan. Karena ada gerakan untuk penerjemahan dari buku-buku yang lain. Sebut saja yang paling terkenal, umat Islam itu pernah disuruh para ilmuwannya oleh Harun ar-Rasyid untuk menerjemahkan buku-buku Yunani. Walaupun tidak ada orang Islam yang tahu tentang bahasa Yunani, misalkan ada umat Kristen, lalu mereka paham dengan penerjemahan bahasa Yunani tersebut, mereka direkrut, mereka diambil, dimuliakan, harus ada di tempat tersebut menerjemahkan di Baitul Hikmah. Ya. Itu hebatnya pemerintahan di masa ini. Walaupun bukan umat Islam, ketika umat Kristen itu punya peluang bagus buat kita, mereka dimuliakan karena berdampak pada keilmuannya. Yang berikutnya, ada juga pembangunan Baitul Hikmah sebagai universitas yang sangat besar. Ya, kalau sekarang mungkin kita universitas yang besar, ada Unpad dan sebagainya. Ketika itu ada Baitul Hikmah. Bukan hanya tempat membaca, bukan hanya tempat menerjemahkan, tempat berdiskusi pun jadi. Bahkan menjadi hal-hal yang berbau keilmuan. Nah, ini sangat terkenal Baitul Hikmah. Berikutnya,
Di pemerintahan Daulah Abbasiyah juga itu sudah membangun dan mendirikan berbagai macam rumah sakit, termasuk dokternya. Dokter itu tercatat sekitar 800 orang kurang lebih, dan ini hal yang hebat. Di awal-awal pemerintahan Islam itu sudah banyak dokter. Berikutnya ada peran bahasa Arab. Tidak kalah pentingnya adalah peran bahasa Arab. Ketika bahasa Yunani terjemahkan ke bahasa Arab, maka bahasa Arab menjadi berkembang. Banyak orang yang sengaja mempelajari bahasa Arab, bukan hanya orang Islamnya, tapi orang non-Muslim pun belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena mereka ingin tahu seluk-beluk buku tersebut, ilmu pengetahuan tersebut ketika mereka baca. Dan tentunya ini tidak asal-asalan. Ada modal harus menggali keilmuan bahasa Arabnya. Berikutnya, ada faktor yang sangat hebat juga, dan ini tidak disadari oleh kita. Kenapa Islam maju 508 tahun? Sampai-sampai sangat gemilang ketika itu. Ternyata ada sikap terbuka dari para pimpinannya untuk menerima budaya luar, tapi disaring. Ya, tapi budaya tersebut disaring oleh mereka, lalu diterapkan hal-hal yang positifnya. Artinya kita tidak terkungkung dengan kejumudan, kita tidak nyaris tenggelam kepada hal yang diam, yang statis, akan tapi ada perubahan. Walaupun kita tidak punya, tapi dari luar bagus, diambil budayanya, tapi budaya tersebut harus disaring terlebih dahulu, sesuaikan dengan agama kita. Seperti itu. Akhirnya kalau sudah terbuka seperti itu, ternyata kita bisa melihat keluar, bukan hanya kita terkungkung di dalam. Nah, bagi mereka yang ingin maju, kita yang ingin maju, ternyata bukan hanya diam di dalam saja, kita harus melihat ke dunia luar. Berikutnya, dari sikap terbuka tadi, dari gerakan penerjemahan tadi, ternyata muncul para tokoh yang sangat hebat di berbagai bidang. Pertama ada bidang tauhid. Kita mengetahui di sana ada Abu Hasan al-Asy'ari, ada Abu Qasim, ada juga di sana Abu Mansur al-Maturidi. Ini dua ulama sangat terkenal di bidang akidah atau di bidang ilmu keimanan. Yang kedua ada di bidang ilmu fikih. Tentunya melahirkan mazhab-mazhab fikih. Ya, hari ini kita mengetahui ada Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Asy-Syafi'i, ya, Imam Hanafi, dan ulama-ulama lain yang terjun di bidang fikih. Kita akan mengetahui hari ini ada yang kunut, ada yang tidak, ada yang pakai usoli, ada yang tidak, ada yang jarinya di utak-utak dan tidak. Sebetulnya itu kajian dari ulama-ulama ini. Memang hadisnya ada, tapi ternyata kajian berikutnya, kenapa terjadi perbedaan hal-hal yang tadi? Ada imamnya, ada orang-orang yang melegalkannya, karena memang semuanya dari Rasulullah SAW. Berikutnya, ada juga yang ulama di bidang akhlak tasawuf, ahli pensucian diri. Siapa mereka? Di sana ada Abu Qasim al-Junaidi. Berikutnya yang terkenal adalah Al-Ghazali. Kitabnya di Bapak ada Ihya Ulumuddin. Ya, Ihya Ulumuddin kitabnya. Ini karya terhebat Imam Al-Ghazali. Bukan hanya di bidang tasawuf, tapi di bidang filsafat juga muncul. Beliau ahli di bidang dua tadi. Ternyata bukan hanya disenangi ke karangannya oleh orang Islam, orang non-Muslim pun yang notabene sedang melaksanakan studi di luar negeri, mereka merujuk kepada kitab-kitab ini. Al-Ghazali itu sangat terkenal, kitab Ihya Ulumuddinnya. Berikutnya, ada ulama di bidang ilmu pengetahuan. Berarti ini ilmu pengetahuan umum. Seperti ada Ibnu Sina di bidang ilmu kedokteran. Kitabnya Al-Qanun fi Tibbi, ya, yang sangat terkenal di dunia internasional. Yang kedua ada Al-Farabi, orang yang ahli di bidang fisika, di bidang filsafat. Ya, berikutnya ada Al-Biruni, orang yang ahli bidang fisika dan astronomi. Ada juga Khawarizmi yang sangat terkenal, itu ahli matematik, ya, termasuk penemu aljabar. Ada juga Ibnu Khaldun di bidang geografi dan sosiologi. Ini artinya ternyata keilmuan kita hari ini sudah mereka temukan tempo dulu, tapi ternyata ini menjadi sumber yang sangat hebat di dunia sekarang. Walaupun dulu ditemukannya, sekarang mereka karya-karya mereka dirujuk oleh umat-umat bangsa lain. Artinya dari penemuan-penemuan umat Islam ini ternyata diambil pula oleh orang non-Muslim, termasuk dunia Barat. Dan terus terang, dunia Barat asalnya melempem, asalnya berada pada kegelapan. Setelah umat Islam maju, mereka pun ikut maju dengan cara penerjemahan dan lain-lain. Demikian yang Bapak sampaikan dari materi Islam di masa keemasan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh di-share ke Bapak, ya,
boleh dijaprikan ke Bapak, insya Allah oleh Bapak dijawab secara umum. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.